Banyak hal-hal yang aneh kalau di sini tuh. Waktu saya nyangkul terus sendirian di sana di bawah di mata air, perasaan saya itu masih kisaran jam 4-an. Agak siang gitu. Masih siang. Nyata-nyatanya malam saya sampai disusul sama orang-orang kampung. Selama di sini tuh banyak sekali hal-hal yang mungkin beliau alami sangat aneh ya. Asapnya lagi ada teman-teman. Iya, assalamualaikum Pak Sep. Kok belum pulang Pak Sep? Lagi nyiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Adi Kartika Hidro TV. Nah, teman-teman, di konten kali ini saya kembali ingin silaturahmi kembali ke rumahnya Pak Asep yang nekat tinggal di hutan selama 30 tahun teman-teman ya. Dan saya bersama Adang Channel ini waktu sudah menunjukkan jam 5:30 dan katanya Pak Asep belum pulang. Nah, jadi saya menarik pengen tanya-tanya dan pengen tahu situasi kalau di sore hari teman-teman. Karena katanya juga di sini banyak cerita-cerita atau hal-hal yang masih banyak ingin Pak Asep sampaikan ya. Untuk lebih jelasnya ikuti terus videonya sampai dengan selesai. Nah teman-teman, seperti biasa untuk menuju ke rumahnya Pak Asep yang dulu pernah ditinggali selama 30 tahun ini, kita mesti berjalan kaki ya, soalnya kalau motor itu hanya sampai di atas sana ya. Nah kita akan langsung saja, soalnya ini takut kemalaman ya. So, kalau malam saya ngebawa penerangan dan kata tadi orang yang di atas Pak Asepnya masih ada di sini. Dan saya bersama Adang Channel memberanikan diri untuk menemuinya ya teman-teman. Soalnya ini udah suasana sudah sore. Waktu menunjukkan udah 5:30 menjelang maghrib. Jadi Pak Asep ini sejuta cerita ya. Jadi selama di sini tuh banyak sekali hal-hal yang mungkin beliau alami sangat aneh ya. Alhamdulillah pasirnya lagi ada teman-teman. Iya, assalamualaikum Pak Asep. Kok belum pulang Pak Asep? Belum, lagi nyiram tanaman. Oh, tadi saya lewat. Ya. Kata yang di atas Pak Asep belum pulang katanya. Oh, emang suka sore ya Pak Asep ya? Ya, atau gimana? Nyiram selesai malam hari lah, kisaran jam 8. Sendirian ya Pak itu teh? Sendiri. Aduh. Nah kebetulan saya pengen mampir Pak, pengen tanya-tanya kembali, boleh ya Pak ya? Oh boleh, boleh. Ya. Boleh. Nah Pak, mohon maaf saya bersama Bang Adang ini kembali lagi ke sini ya Pak ya? Ya. Pengen tahu pengalaman Bapak selama 30 tahun tinggal di rumah ini. Ini kan Pak terkenal katanya dengan sumber mata air ya Pak. Biasanya kalau rumah yang dekat mata air itu banyak hal-hal, maksudnya yang berdampingan tuh dengan makhluk-makhluk gaib tuh. Pengalaman Bapak seperti apa Pak selama tinggal di sini tuh Pak? Ya saya mah gini ya, waktu dulu itu saya kan bikin saluran air. Ya. Menjaga buat hujan supaya tidak ke kolam. Waktu bikin tuh saya berdua sama adik saya. Adik saya melihat di atas ada yang melayang. Semua hijau. Pakai jubah hijau juga. Tapi kakinya gini, melayang. Nggak nampak ya? Kaki apa seperti kaki berdiri melayang enggak, jadi seperti sila gini, enggak kelihatan lah. Banyak hal-hal yang aneh kalau di sini tuh. Malah saya kalau waktu lagi kerja yang namanya waktu kisaran waktu ini waktu jam 6 tuh kan udah agak gelap ada gelapnya seperti gelap ini nih mungkin kayak sekarang ya. Kayak sekarang ini. Waktu saya nyangkul terus sendirian di sana di bawah di mata air, perasaan saya itu masih kisaran jam 4-an. Agak siang gitu ya. Masih siang. Nyata-nyatanya malam saya sampai disusul sama orang-orang kampung. Masalahnya istri saya kebingungan kok jam 9 malam belum pulang-pulang gitu. Takut kenapa-kenapa gitu ya. Ya takut kenapa-kenapa. Sampai berapa orang, 5 orang sini sama nyusulin gitu ya? Ya nyusulin. Dia tuh sambil marah, kamu itu kerja nggak ada waktunya, ini sudah jam berapa? Kirain saya dari bawah tuh kirain masih jam 4. Wah kamu mau linglung katanya. Ya emang seolah-olah kita itu seolah-olah ditemani lah. Oh jadi betah betah ya? Gitu. Kayak masuk ke dimensi lain ya Pak ya? Ya seperti
seperti tenaga pun full, nggak ada lelahnya Nggak ada gitu, capeknya berarti nggak ya, capek gitu. Nah Hmm. itu mungkin yang udah dekat sama saya, kemungkinan itu. Dalam gitu. pendamping itu mungkin ya Ya Pak. pendamping itu. Hmm. Jadi istilahnya saya itu seolah-olah didampingi dia dan saya juga dijalurkan atau didampingi sama dia itu seperti itu gitu. Ada tambahan energi ya Pak ya. Dia ada teman energian. Nah Pak itu kan dengar-dengar di sini kan Kampung Cibuntu, apa namanya tadi? Buntu. Cibuntu. Dan saya dengar-dengar di sini banyak apa namanya suara-suara tuh kayak yang saya lihat di konten-konten sebelumnya tuh Pak. Itu seperti apa Pak? Ya kalau perwujudan tuh sama istri saya udah terlihat ya. Seperti di sana ada yang melayang berhenti di sini waktu istri saya umur 7 bulan kalau nggak salah tuh mengandung, berhenti di sini tapi mukanya nggak diliatin. Hanya gini aja lirik, terus istri saya lagi sandal-sandal di sini, dia lari ke belakang nyari-nyari saya. Bukan kalau saya sama istri, kalau istri saya bilangnya bukan bapak ya bilang yang saya juga bilang namanya bukan mama saya itu. Jadi dia itu seolah-olah saya itu bilangnya bukan bapak gitu. Ada yang melayang terus berhenti di rumah. Udah kamu jangan ribut, itu yang penting dia itu nggak ganggu. Jadi kita harus baik ke yang gaib pun juga baik ke kita gitu. Asalkan kita jangan mengganggu dia, jangan mengusir dia kalau betahnya di sini ya udah betah di sini, yang penting kita itu nggak diganggu. Kalau kita istilahnya bersahabat, dia pun juga mungkin akan bersahabat dengan kita gitu. Benar. Gitu. Kenapa yang selain gangguan kayak tadi tuh ya Pak? Katakan di sini banyak sekali suara-suara itu suara-suara seperti apa tuh Pak? Seperti kautan kuku harimau ya pertama itu, apalagi kalau saya kena sakit di sini ya. Istri pun juga nungguin sakit saya itu nggak takut. Takut karena apa? Karena banyak suara-suara yang aneh gitu. Jadi seolah-olah saya sakit itu dia berkumpul di sini gitu. Pada khawatir mungkin makhluk-makhluknya. Iya, kalau manusia itu agak khawatir lah kemungkinan itu gitu. Nengok lah kalau nengok gitu. ya. Hanya saya ucapkan satu kalimat supaya dia nggak bikin bunyi-bunyian yang nggak jelas ini. Yang nggak jelas, yang nakut-nakutin. Padahal itu kalau menurut dia itu nggak nakutin, mungkin nengok saya gitu. Pertanda bahwa dia itu datang ke saya ngautin, terus ada yang nepuk-nepuk ekor seperti ekor harimau saya bayangkan ya. Terus ada suara-suara sepatu serdadu berbaris. Terus ada kentungan seperti orang meronda tuh mengelilingi rumah saya. Menjaga mungkin ya Pak. Gitu terus suara-suara itu terus bergantian gitu. Selama Bapak sakit. Ya tiap jam tuh bergantian. Jadi mungkin itu menjaga Pak Asep mungkin ya. Itu bisa. ya. Istri saya juga sampai takut. Saya takut kalau sakit tuh banyak suara-suara aneh, kata istri saya itu gitu. Hanya saya ucapkan gini aja. Bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu. Dia itu pergi semua. Berarti ya. Berarti bapaknya udah baik-baik saja mungkin. Ya. Saya hanya ucapan itu aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu, udah aja nggak berhenti, yang bunyi-bunyian tuh nggak ada. Makanya kalau mau uji nyali sendiri di sini, kalau ditemenin sama saya percuma. Nggak bakal muncul gitu. Nggak akan muncul gitu. Mesti sendiri ya. Mesti sendiri gitu. Nah, itu Pak terkait saya dengar kan di sini banyak sekali suara gamelan tuh Pak. Itu ceritanya bagaimana tuh Pak? Kalau gamelan itu semua ini kata sesepuh di sini ya. Saya juga kata sesepuh di sini. Di sini itu suatu lembah, sebutnya Lembah Cibuntu. Lembah Cibuntu itu tempat kumpul-kumpulnya para leluhur kita di sini, leluhur di sini gitu. Karena para karuhun di sini, kumpulnya di sini. Makanya saya waktu sendiri di sini ada suara bilang hui. Awalnya sebelah barat. Berhubung saya penasaran itu suara apa, saya kejar. Saya kejar ke sana. Bukannya saya mau menghantam dia, bukan. Pengen tahu aja sumber suara ya. Bersuara itu apa. Sudah saya mendekati ke suara itu, lari lagi yang suara itu bilang lagi ke arah timur, bilang hui lagi. Saya kejar lagi, malam-malam tuh saya kejar lagi.
Sudah di timur, pindah lagi ke tenggara, ke selatan, terus begitu keliling aja. Saya kejar semua itu. Jadi udahlah percuma. Buat apa saya ngejar-ngejar yang gitu? Yang penting dia nggak akan ganggu ke saya. Malahan waktu ada domba Garut di sini ya, dia itu keluar di kandang tuh, keluar di kandang. Dombanya itu malam-malam. Berhubung saya malas untuk Nyari masukin itu. lagi ya. Jadi saya terus aja tidur, diterusin tidur. Pagi harinya semua domba itu ada di situ, kembali lagi di situ, terus pintunya tertutup lagi. Seperti biasa. Seperti biasa gitu. Berarti pas Seperti malam ada yang ngangon aja, mengembala gitu. Itu kejadian, betul-betul kejadian itu waktu malam tuh. Berarti lepas sendiri, masuk sendiri. Masuk sendiri. Sampai perut-perutnya itu pada kenyang semua, pada kemung semua. Ya mungkin ngambil rumput di sini, makan rumput di sini. Seperti ada yang mengembala lah gitu. Mungkin yang ngebantuin Pak Asep ya. Ya, seperti itu gitu. Jadi besoknya nggak mesti cari rumput ya, Pak. Ya cari rumput. Udah pada kenyang Udah gitu pada ya. kenyang gitu. Nah, Pak, berarti itu tadi kan kata Bapak pusatnya apa tadi yang para makhluk pahala makhluk itu maksudnya di sini tuh markasnya atau gimana? Ya ini kan kata orang sesepuh di sini. Jadi setiap makam yang dari sana, makam yang dari barat, dari timur, dia itu pasti singgah di sini gitu. Oh, tempat rapatnya mungkin ya, Pak? Ya kemungkinan itu kalau sekarang itu tempat meetingnya lah mungkin. Ini juga kata sesepuh di sini kalau lewat dari jalan aspal ya. Kan waktu dulu zaman Belanda naik kuda. Kalau nggak menghormati lurusan lewat sini, lurus kebun Cibuntu ini, kalau nggak turun dari kuda itu masalah. Jadi seolah-olah dia itu tidak menghormati. Pernah ada kejadian serdadu Belanda nggak menghormati, bukan menghormati, lupa untuk turun dari kuda, dia itu jatuh sampai pincang. Mestinya turun, dia nggak turun mungkin. Nggak turun gitu. Jadi dia jatuh sendiri gitu, Pak. Jatuh sendiri. Di sininya, Pak, berarti. Ya di sini. Tapi Di kalau jalan aspal sana yang lurusan ini aja. Berarti kalau sekarang mungkin nggak mesti turun dari motor ya, Pak ya? Ya. Tapi kalau sekarang aman-aman mungkin ya, Pak. Aman-aman sekarang mah udah biasa aja sekarang. Terus kalau burung terbang lewat hutan ini jatuh sendiri, mati sendiri. Di sini tuh. Iya, kata sesepuh di sini. Itu Bapak sebelum ngebangun rumah ini tahu itu mitos-mitos seperti itu. Tahu kejadian-kejadian ini kan saya itu kok kamu berani di sini. Nah, yang saya juga. Kok kamu itu berani, orang Bandung dari kota nggak tahu seluk-beluk di sini. Langsung ngebangun gitu. Langsung ngebangun. Tekad saya udah bulat, Pak. Kata saya itu, saya mau apapun juga, konsekuensinya apapun juga saya udah siap. Karena apa, saya punya patokan hidup matinya manusia itu, manusia itu diatur sama Allah. Yang kalau udah mati ya mati aja, nggak di tempat hutan, di tempat tidur juga. Kalau udah waktunya takdirnya sama Allah mau diambil nyawa kita ya udah mati. Gitu. Ya benar-benar. Nah, Pak, ini kan sudah agak gelap mau maghrib. Ini Bapak kalau misalkan pulang tuh, Pak, ini gelap apa misalkan ada penerangan, Pak? Gelap. Oh, gelap. Ini kalau jalan gimana, Pak? Ini kalau misalkan mau pulang gelap gini? Kalau jalan sih saya jalan setapak aja. Tapi nggak pernah jatuh atau nyasap gitu? Nggak pernah, saya kan udah 30 tahun di sini, udah tahu trik-trik di sini. Oh iya ya. Nggak takutnya kan ada ular gitu kan? Ya kalau ular itu pasti ada. Takut keinjak gitu ya? Nah, makanya kalau kita berjalan ke hutan sampai 3 orang 4 orang, kita itu harus terdepan. Karena kalau misalkan yang dilewat sama kita, ular itu bersiap-siap dulu. Yang kelewat pertama, pasti yang kedua atau yang ketiga pasti itu yang dipatuk ular, karena dia tuh kaget. Yang lewat pertama kaget, jadi udah siap-siap matuk gitu. Jadi yang kedua atau yang ketiga yang kena patukan ular itu. Jadi mesti terdepan ya, Pak ya? Harus terdepan gitu. Itu pengalaman saya. Dan saya kalau berjalan di ini setapak jalan suka lihat atas dan bawah. Kalau atas kelihatan langit terang, pasti itu jalan tuh di situ yang sering dilalui sama saya gitu. Oh, patokannya seperti patokannya itu ya? Itu. Terus kalau kita jalan setapak,
di atasnya rimbun nggak kelihatan matahari, Jadi ya jangan. itu kita nyasar. Oh. Jadi patokannya mesti lihat atas dulu baru ke bawah gitu. Ya atas bawah aja gitu. Terus antara membedakan antara barat dan timur kelihatan dari kulit pohon yang nggak kena matahari itu tidak berjamur. Kalau yang Oh iya, baru tahu saya. kalau yang nggak ke mataharian itu berjamur. Gelap. Benar. Jadi Itu terang antara berarti barat ya. dan timur. Oh. Gimana? Ada yang lain? Maghrib nih. Oh ya udah Pak, ini takutnya Bapak mau siap-siap pulang. Terima kasih Pak ya, ini Ya. udah berbagi lagi Saya cerita. mau menerusin nyiram lagi nih. Oh, Iya, minum ya lagi. udah. Makasih ya Pak ya. iya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya Pak ya. Semoga sehat Pak Asep ya. Ya. Nah teman-teman, ini sudah menunjukkan jam 6 ya. Ini suasana sudah mulai mencekam nih. Nah ini kalau malam seperti ini ya teman-teman. Wow. Dan Pak Asep katanya ini mau melanjutkan lagi ya, soalnya nyiram tanamannya belum beres. Alhamdulillah kita sini banyak pelajaran ya yang mungkin kita ambil ya. Buang buruknya, ambil hikmahnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.